Halo semua, perkenalkan nama saya Gisela Benjelina Busawer dengan NIM 14324041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matriks inverse dan metode Cramer. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu matriks inverse. Apa itu matriks inverse? Matriks inverse itu kebalikan dari sebuah matriks. Matriks inverse biasanya dilambangkan dengan A pangkat min 1. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Diketahui matriks inverse berordo 2x2, matriks A 3 min 3 4 min 5. Langkahnya ada 3. Langkah yang pertama yaitu kita mencari nilai determinan dengan syarat determinan tidak boleh sama dengan 0. Untuk mencari determinan matriks berordo 2 masih terbilang gampang karena caranya hanya seperti ini. Caranya adalah kita mengalihkan suku A dan suku D dikurangi dengan suku C dikali suku D. Determinan A kita dapatkan min 3. Setelah mendapatkan determinan A, kita lanjut menentukan nilai adjoinnya. Untuk menentukan nilai adjoin, caranya adalah kita mengubah elemen kolom menjadi elemen baris, atau kita menukarkan tempat suku A dengan suku D, kemudian suku B dan C kita tambahkan tanda min di depannya seperti ini. Setelah menentukan nilai adjoin A, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu mencari inverse dari matriks tersebut. Caranya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A, di mana 1 per determinan A tadi sudah kita dapatkan min 3. Adjoin A kita tuliskan kembali di sini. Satu per min 3 dikalikan dengan adjoin ini, hasilnya adalah 5 per 3 4 per 3 3 per min 3 dan 3 per min 3. Jadi ini merupakan matriks inverse dari matriks ordo 2x2 ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal berikutnya, di mana diketahui matriks berordo 3x3. Di sini langkah penyelesaiannya
langkah yang pertama kita harus mencari nilai determinannya terlebih dahulu. Di sini langkahnya agak sedikit berbeda dari ordo 2 kali 2 karena angkanya lebih banyak. Yang pertama kita tulis kembali matriksnya. Kemudian di sini kita akan menggunakan beberapa cara untuk mencari determinan. Ada cara OB, ada cara Sarus, dan juga minor kofaktor. Tapi di sini kita akan menggunakan cara Sarus, di mana kita harus menuliskan kembali dua kolom ini, akan tetapi di sebelah kanan ini. Jadi kita tuliskan 198 0 min 19. Kemudian kita kalikan silang seperti ini. Ini caranya 1 dikali min 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali 4 dikali 8 ditambah min 1 dikali 9 dikali 9 dikurang, kita kalikan yang ini, yang berlawanannya. Min 1 dikali min 1 dikali 8 ditambah 1 dikali 4 dikali 9 ditambah 0 dikali 9 dikali min 1 sama dengan ini 1 ditambah 0 ditambah min 81 dikurang ini 8 ditambah min 36 ditambah 0 sama dengan ini berarti min 80 dikurang ini berarti min 28 sama dengan min 80 tambah 28 sama dengan min 52. Jadi determinan D-nya sudah kita dapatkan, yaitu min 52. Selanjutnya kita akan menentukan inverse dari matriks B. Caranya B min 1 per determinan B dikali adjoin B, di mana determinan B tadi itu sama dengan min 52. Jadi B inverse sama dengan 1 per min 52 dikali adjoin tadi min 35 41 89, kemudian min 9 7 min 9 dan min 1 min 13 dan min 1. Kita kalikan sama dengan 35 per 52, 41 per 52, 89 per min 52, yang ini 9 per 52, ini 7 per min 52, ini 9 per 52, yang ini 1 per 52, yang ini 13 per 52, tapi kita sederhanakan menjadi 1 per 4, yang ini 1 per 52. Maka kita sudah temukan inverse dari matriks B. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metode Cramer. Aturan Cramer adalah rumus khusus yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang memuat persamaan sebanyak variabel yang tidak diketahui.
Inti dari aturan Cramer atau metode Cramer adalah determinan. Jadi kita harus menguasai setidaknya salah satu dari cara untuk mencari determinan. Kemudian ada bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel seperti ini. Bentuk ini jika diuraikan lagi maka akan menjadi beberapa matriks. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I ini merupakan A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3. Kemudian matriks yang satunya lagi itu merupakan X, Y, dan Z. Kemudian matriks yang terakhir itu berisi nilai ruas kanan atau suku konstan. Jadi matriks yang terakhir itu berisi angka. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui terdapat sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. 3x plus y min z sama dengan 2, 2x min y plus z sama dengan 3, dan x plus y plus z sama dengan 6. Penyelesaiannya yang pertama, kita mengubah sistem persamaan linear ini menjadi bentuk matriks seperti ini. Kita ubah jadi matriks A sama dengan, kita ambil nilai koefisiennya X yaitu 3, nilai koefisiennya Y yaitu 1, nilai koefisiennya Z yaitu min 1, kemudian nilai koefisiennya X yang kedua yaitu 2, ini min 1, ini 1, yang ketiga ini 1, 1, dan 1. Kemudian kita tambah X, Y, dan Z. Habis itu ada satu matriks lagi yaitu 2, 3, dan 6. Selanjutnya ya, langkah yang kedua yaitu kita menghitung nilai determinan A. Caranya seperti materi yang tadi. Determinan A sama dengan tiga, 2, 1. Kita tuliskan kembali 1, min 1, 1, min 1, 1. Di sini kita mencari determinan A menggunakan cara Sarus. Itu kita keluarkan dua kolom ini ke ruas kanan. Seperti ini. Kemudian dikerjakan. Jadi ini dikalikan, dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan dengan ini. Oke, jadi bisa dituliskan 3 dikali min 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 1 ditambah min 1 dikali 2 dikali 1 dikurang min 1 dikali min 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 dikali 1 ditambah terakhir 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan ini min 3 ditambah 1 min 2 dikurang ini 1 ditambah 3 ditambah 2. Jadi sama dengan ini determinan A-nya min 10.
Setelah mendapatkan nilai determinan A, kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari nilai variabel X. Di sini dalam mencari nilai variabel X itu membutuhkan beberapa langkah lagi. Langkah yang pertama yaitu kita mengganti kolom pertama dengan nilai ruas kanan atau nilai konstanta yang tadi, yang ini. Kita gantikan nilainya, masukkan nilainya ke kolom pertama. Jadi akan seperti ini, sehingga nanti akan terbentuk matriks X. Matriks X sama dengan, kita ganti yang kolom pertama yaitu 2, 3, 6. Kemudian kolom kedua dan kolom ketiga dituliskan kembali. 1, min 1, 1, min 1, 1, 1. Setelah mengubah kolom pertama dengan suku konstan yang tadi, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menghitung nilai determinan dari matriks X yang baru jadi. Kita mencari determinan matriks X-nya sama dengan 2, 3, 6, 1, min 1, 1, min 1, 1, 1. Kita masih menggunakan cara sarus, yaitu keluarkan dua kolom ini, 2, 3, 6, 1, min 1, 1. Lalu dikerjakan. Ditambah 1 dikali 1 dikali 6, ditambah min 1 dikali 3 dikali 1, dikurang ini min 1 dikali min 1 dikali 6, ditambah 2 dikali 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 3 dikali 1. Ini sama dengan ini min 2, ditambah ini 6, ditambah ini min 3, min ini 6, ditambah ini 2, ditambah ini 3. Jadi sama dengan determinan X-nya adalah min 10. Kita sudah mendapatkan determinan A dan juga determinan X. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari variabel X tersebut. Itu masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung nilai variabel X. Caranya adalah X sama dengan determinan X per determinan A. Jadi X sama dengan determinan X-nya min 10, determinan A-nya min 10. Jadi X, nilai variabel X adalah 1. Kita sudah mendapatkan nilai variabel dari X. Kemudian kita akan mencari nilai dari variabel Y dan juga nilai dari variabel Z. Kemudian kita kembali mencari nilai variabel Y. Cara mencari nilai variabel Y hampir mirip seperti mencari nilai variabel X. Namun di sini untuk mencari variabel Y kita harus mengganti kolom kedua ini dengan nilai ruas kanan atau suku konstan ini. Jadi dapat kita tuliskan sehingga matriks itu menjadi matriks baru, yaitu matriks Y. Dapat kita tuliskan seperti Y sama dengan 3, 2, 1. Yang ini kita tuliskan kembali. Yang kolom kedua kita masukkan suku konstan ini, 2, 3, 6. Kemudian kolom ketiga kita tulis kembali min 1, 1, 1. Oke. Setelah kita mengubah
ini menjadi matriks Y, kita mencari nilai determinan dari matriks Y ini. Jadi determinan Y sama dengan, tuliskan dulu, 36 min 1 1 1. Oke, di sini kita masih akan menggunakan cara sarus, yaitu kita tuliskan kembali 2 kolom di depan ke ruas kanan, lalu dikerjakan sama seperti yang tadi ya. Oke, jadi ini 3 kali 3 kali 1 dijumlahkan dengan ini, 2 kali 1 kali 1 dijumlahkan dengan ini, min 1 kali 2 kali 6 dikurang ini dijumlahkan, dikalikan, min 1 dikali 3 dikali 1 dijumlahkan dengan 3 dikali 1 dikali 6 dijumlahkan dengan 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan yang ini 9 ditambah yang ini 2 ditambah yang ini min 12 min yang ini min 3 ditambah yang ini 18 ditambah yang ini 4. Jadi sama dengan nilai determinan Y adalah min 20 ya. Setelah mendapatkan nilai determinan dari matriks Y yaitu 20 min 20, kita akan mencari nilai dari variabel Y. Caranya seperti ini. Jadi Y sama dengan determinan Y-nya min 20 per determinan A-nya min 10. Jadi nilai variabel Y sama dengan 2. Setelah mendapatkan nilai variabel X dan juga Y, terakhir kita akan mencari nilai variabel Z. Caranya masih sama seperti mencari dua variabel tadi, yaitu pertama kita ubah dulu kolom ketiga dari matriks ini menjadi suku konstan ini. Jadi dapat kita tulis sebagai matriks Z. Ini sama dengan, kita tuliskan kembali dua kolom di depan, yaitu 3, 2, 1, 1 min 1, 1, dan kolom ketiganya kita ganti dengan suku konstan atau nilai ruas kanan ini. Jadi 2, 3, 6. Setelah mengubah ini menjadi matriks Z, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mencari nilai determinan dari matriks Z ini. Jadi dapat determinan Z sama dengan, kita tulis 3, 2, 1, 1 min 1, 1, 2, 3, 6. Kita masih akan menggunakan metode sarus, yaitu kita tuliskan dua kolom di depan ini ke ruas kanan, yaitu 3, 2, 1, 1 min 1, 1. Setelah itu tinggal dikerjakan. Sama dengan 3 dikali 1 min 1 dikali 6 ditambah 1 dikali 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 1 dikurang 2 dikali min 1 dikali 1 tambah 3
3 dikali 3 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 6 sama dengan ini min 18 ditambah ini 3, ini 4 dikurang ini min 2 ditambah ini 9 ditambah 12. Jadi sama dengan determinan Z adalah min 30. Setelah mendapatkan determinan matriks Z, selanjutnya kita menuju langkah terakhir, yaitu mencari nilai variabel Z. Caranya seperti ini, di mana Z sama dengan determinan Z yaitu min 30 per determinan A yaitu min 10. Jadi nilai variabel Z adalah 3. Sekian pembahasan materi yang saya bawakan, yaitu tentang sistem persamaan linear, khususnya di bagian matriks inverse dan metode Cramer. Terima kasih.